Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqad dunya mazra'atan lil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah jami'an. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah tercurahkan kepada kita semua rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada siang ini kita masih dapat melangkahkan kaki di dalam masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah wajib sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khatib berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya adalah percaya, sementara takwa adalah imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, dan juga menjauhi segala apa yang telah Allah larang dengan penuh kesabaran. Sebab dengan bermodalkan dua hal tersebut, yakni dengan meningkatkan iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, dan iman-iman yang lain, dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perantara untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan ridhonya kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memiliki keturunan adalah dambaan setiap manusia, yang mana ke depan anak itu selain dapat membantu kita, menemani kita, anak juga dapat meneruskan perjuangan kita. Bahkan anak juga dapat menjadi wasilah untuk kita sebagai seorang tua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena doanya ataupun karena anak yang soleh. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini ada 4 posisi anak dalam pandangan agama Islam. Dalam tafsir At-Tabari jilid 23 halaman 423. Sekali lagi ada 4 posisi anak dalam pandangan Islam. Yang pertama, keberadaan anak adalah sebagai ujian dan juga amanah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu hanyalah ujian bagi kalian, dan sesungguhnya di samping Allah adalah pahala yang sangat besar. Ma'asyiral hadirin, di sini disebutkan bahwa kehadiran anak itu adalah sebagai ujian dan juga sebagai amanah. Bagaimana tidak? Maka ketika Allah memberikan keturunan, sebagai seorang tua tidak hanya membesarkan, membiarkan ia besar begitu saja tanpa diberikan pendampingan yang ekstra, tanpa diberikan perhatian yang luar biasa. Bagaimana asupan gizinya, bagaimana hak-hak anak, bagaimana hak anak untuk mengenyam pendidikan, baik pendidikan umum terlebih pendidikan agama. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan anak kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak
semakin hari akan tumbuh kembang menjadi semakin lebih dewasa. Belum juga di sekelilingnya ada lingkungan yang destruktif ataupun lingkungan yang dapat merusaknya. Manakala seorang tua tidak bisa memberikan perlindungan kepada anak, maka di sini disebut dalam Al-Quran, anak adalah ujian, anak adalah amanah. Di akhir daripada ayat atau surat At-Taghabun ini disebutkan wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya adalah pahala yang besar. Artinya apabila kita sebagai orang tua dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga amanah ini, yaitu anak, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Namun sebaliknya, apabila sebagai orang tua menelantarkan anak sehingga anak sampai tidak mendapatkan hak-haknya, terlebih anak tumbuh kembang tidak mengenal agama, anak tumbuh kembang tidak mengenal akhlak, anak tumbuh kembang sampai durhaka kepada orang tua, sampai kurang ajar kepada masyarakat, maka ini adalah ujian nyata bagi kita sebagai orang tua. Sebaliknya, jika di awal tadi Allah memiliki pahala bagi orang yang lulus dengan ujiannya, namun lawan baliknya adalah dosa yang sangat besar bagi orang tua yang tidak bisa menjaga amanah ini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap yang baru terlahir itu adalah dalam keadaan suci ibarat kertas yang putih. Maka bagi orang tuanya fa abawahu, terserah ia dapat menjadikan sebagai orang Yahudi, sebagai orang Majusi, atau sebagai anak yang menganut ajaran agama Nasrani, semuanya dipasrahkan kepada orang tuanya. Artinya ma'asyiral hadirin, anak itu adalah selembar kertas putih. Bagaimana perjalanan anak tergantung bagaimana orang tua memoles dan mendidiknya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun posisi anak yang kedua di dalam pandangan Islam adalah anak sebagai anugerah dan juga nikmat. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan juga anak-anak itu memang perhiasan kehidupan di dunia ini. Maka tak heran apabila seseorang memiliki anak yang masih bayi ditimang-timang, masih kecil diajak kemana-mana, dibelikan baju baru, terasa anak itu menghibur bagi orang yang memiliki anak. Dan itulah anak dalam sudut pandang Islam juga sebagai anugerah dan nikmat. Namun kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan anugerah dan nikmat ini sampai melalaikan diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian sampai menjadikan diri kalian lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tergelincir pada hal tersebut, sungguh faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Demikianlah kita semuanya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah dan nikmat, atau dalam artian anak yang sudah kita miliki ini. Jangan sampai menjadikan diri kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, adapun yang ketiga, posisi anak dalam pandangan Islam adalah sebagai penerus keturunan. Mungkin kita memiliki perjuangan di dunia ini, kita memiliki usaha, kita ingin berbuat baik, maka keberadaan anak adalah sebagai estafet penerus tonggak daripada perjuangan kita di dunia ini. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, posisi anak dalam pandangan Islam itu adalah sebagai ladang pahala bagi orang tuanya. Anak memang sebagai anugerah. Anak bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi musuh, dan anak juga dapat memasukkan orang tua ke dalam surga.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa sudah berpisah dari raganya, maka terputuslah semuanya kecuali 3 perkara yang tidak bisa terputus atau tetap mengalir kepada anak tersebut, kepada anak Adam tersebut. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yang terus mengalir pahala-pahala apabila dilakukan itu adalah waladun sholih yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah mati. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak kita manakala mereka menjadi anak yang soleh itu tetap mengalir kepada kita, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun pun demikian, jangan sampai kita lengah untuk mendidik mereka. Apabila kita lengah mendidik mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala pula kita sudah diperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh ada di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian itu menjadi musuh-musuh bagi kalian semuanya. Musuh-musuh menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian. Begitulah orang-orang yang lalai mendidik anaknya, orang-orang yang lalai tidak mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Bukannya kehidupan anaknya di dunia ini kelak menjadi teman, kelak menjadi anak yang berbakti kedua orang tua. Ada bahkan yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Bahkan naudzubillah min dzalik, anak tersebut ketika besok orang tuanya masuk surga karena orang tuanya ibadahnya baik, namun ia lalai mendidik anak-anaknya, anak-anak akan menuntut kepada orang tua. Ketika di dunia mereka tidak mendidiknya dengan baik, anak dimasukkan ke neraka, orang tua dimasukkan ke surga karena tuntutan anaknya. Orang tua terseret karena anaknya, karena ia tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini semoga menjadikan diri kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak itu semuanya titipan. Untuk adik-adik yang kebetulan berada di masjid ini, semoga kita semuanya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Untuk kita yang posisinya sebagai orang tua, semoga kita ingat meskipun sesibuk apapun bahwa anak itu adalah mutiara yang paling berharga. Anak itu adalah investasi yang tidak ada melebihi mahalnya daripada mahalnya anak. Anak lebih valuable ataupun memiliki nilai daripada harta benda yang lain, sehingga kita tetap ingat bahwa anak itu adalah segalanya untuk menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.